Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Pagak TV, pancen oke gatek komen. Saudara, pada sore hari ini senang sekali saya Ana Sopana, host acara Sonjo Deso. Acara ini adalah kolaborasi Universitas Widyagama Malang dengan Pagak TV, pancen apik gatek komen. Nah, kali ini saya sedang berada di Desa Sumberporong, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Indonesia. Bersama saya sudah hadir kepala desa yang cantik, masih muda. Kita kenalan yuk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Ana. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik-baik saja. Baik ya, alhamdulillah. Pemirsa, hari ini kita akan sharing-sharing terkait dengan potensi yang ada di Desa Sumberporong ya, baik ekonomi, sosial maupun budaya. Oke, Ibu mungkin bisa diceritain sedikit sejarah singkat terkait dengan Desa Sumberporong. Desa saya ini awalnya namanya Sumberparang. Karena pada zaman Belanda dulu, orang Belanda ini nggak bisa menyebutkan nama Parang, tapi bisanya itu Porong. Akhirnya terkenalnya dengan nama Sumberporong. Itu pada abad 15. Dan pada abad 19 ini berbagai macam cerita akhirnya dijadikan pemerintahan desa. Saya termasuk kepala desa yang ke-10. Ke-10 ya? Iya. Ya. Jadi Ibu Idi Ningrum ini adalah kepala desa yang ke-10 dan kedua yang wanita, yang perempuan. Oke. Wah, menarik sekali ya, kita akan lanjutkan. Ibu, kira-kira potensi desa yang ada di sini apa saja, mungkin bisa diceritain kepada pemirsa Pagak TV. Potensi desa saya yang pasti potensi sumber daya manusia. Di sini SDM-nya luar biasa. Lulusan S1 saja sampai 800. Di sini yang rata-rata itu pegawai negeri sipil karena keberadaan RSJ. RSJ ini sudah lama di sini mulai zaman Belanda, Mbak Ana. Terus selanjutnya potensi kita ini Desa Sumberporong terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Kerajaan Selatan, Kerajaan Utara, dan juga Kerajaan Timur. Selanjutnya juga terdiri dari 17 RW dan 55 RT. Kita semua mengedepankan kebersamaan, Mbak Ana. Meskipun di sini sudah agak semi-semi kota ya, karena kebanyakan pegawai, tapi nilai-nilai kebersamaan masih kita pegang teguh, yaitu musyawarah untuk mufakat. Setiap kegiatan kita laksanakan secara musyawarah mufakat, baik itu antara BPD, Babin Kaptipmas, dan juga Babinsa. Kita semua bersinergi untuk memecahkan segala masalah yang ada di desa kita, khususnya masalah penanganan COVID-19 ini. Bagaimana terkait dengan COVID ya, tadi ada 3 potensi yang ada, sumber daya manusia yang luar biasa, sumber daya alam yang melimpah, 3 dusun, dan berbagai potensi. Nanti akan lebih detail potensi ekonominya apa, wisatanya apa, kemudian mungkin budaya juga ada. Nah, kita singgung dulu karena tadi Ibu Idi sudah menyampaikan ada COVID. Di sini ada nggak Bu yang terkena COVID, atau mungkin apa yang dipersiapkan Satgas atau bagaimana, mungkin bisa diceritain dulu sebelum ke potensi selanjutnya. Oke, siap begini. Di desa kita menangani COVID-19 ini juga bagi kita kan hal yang baru. Betul. Dan juga tidak mudah bagi kita semua, karena perlu adanya kerjasama dari semua pihak, dan masyarakat juga harus menyadari bahwa dengan adanya keberadaan virus COVID ini kita harus lebih mawas diri, lebih hati-hati, terutama jaga diri, jaga pakai jarak, masker ya. Masker ya. Ini kita pakai masker, betul. Tapi nggak bisa kita untuk saat ini nggak bisa kita pakai karena kita sedang wawancara ya. Kita jaga jarak, terus lebih ke diri sendiri. Kita sebelum memulai ke orang lain, insya Allah kita mau memberi contoh ke yang lain tuh harus diri kita sendiri. Apakah ada korban positif di desa ini? Di korban positif ada, tetapi ada. Sudah sembuh. Alhamdulillah. Terus ada lagi 2 yang tapi keberadaannya ada di RSAA Saiful Anwar, 2 orang. 2 positif ya, tapi 2 sekarang positif. sudah sembuh semua. Yang 1 sudah sembuh, berarti kan jumlahnya 3. Awalnya di sini ini pertama kali di Kecamatan Lawang ada yang indikasi positif COVID-19. Dan alhamdulillah setelah isolasi mandiri selama 14 hari ini sembuh.
malah hasil swabnya negatif. Itu yang bisa. Ini karena kerjasama semua pihak, baik itu pihak pemerintah desa, masyarakat setempat, dan Muspika yang selalu mendukung kita semua. Tanpa dukungan dari masyarakat, semua kegiatan ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Itu, Mbak. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, ini Ibu Kades sudah memberikan supporting kepada seluruh masyarakat, pemerintah, mungkin juga pengusaha yang ada di sini juga diajak semuanya bersama-sama untuk saling mendukung program utamanya pada penanganan COVID ya, dengan membuat satgas yang ada. Jadi ternyata di sini juga sudah ada dan alhamdulillah sudah sembuh, berbagai upaya telah dilakukan. Oke, baik, kembali ke potensi tadi, mungkin Ibu bisa diceritain sedikit terkait dengan potensi wisata sekarang. Sebetulnya potensi wisata itu banyak sekali, tinggal kita menggalinya dari mana. Kalau mau melihat secara geografis, kita ini yang terkendala cuma akses jalan sebetulnya. Akses jalan menuju desa Sumber Porong ini itu sulit karena ada perbatasan marka. Kita kalau mau menuju desa Sumber Porong harus, kalau dari Malang ya, itu harus putar balik menuju desa Sumber Porong, itu melewati Kabupaten Pasuruan, melewati desa Sentul, dan jangka waktunya sekitar 10 menitan, dan jaraknya itu 3 kilo, amat sangat kurang efektif menurut saya. Harapan saya ke depannya, mungkin berbagai pihak bisa membantu kami, khususnya yang ada di desa Sumber Porong, untuk masalah akses jalan bisa dibuka untuk bagaimana penanganan yang sebaiknya untuk agar potensi kita ini tidak musnah begitu saja, agar bisa diakses, karena itu yang terpenting bagi kita. Ada wisata apa saja Bu di sini? Kalau yang di sini yang wisata alam itu ada telaga peninggalan zaman Belanda dulu, tetapi masuk wilayah lingkungan RSJ. Terus selain itu juga di sini potensinya air, Mbak Ana. Oh, air. Karena namanya saja Sumber Porong, berarti sumbernya air. Nah, itu salah satunya gitu ya. Nah, sedangkan nama Porong sendiri namanya itu persaingan. Sebetulnya Parang itu persaingan. Dulu persaingan itu saya kilas balik ya dari sejarah desa Sumber Porong ya. Persaingan antara Demang Kentol dan Demang Lengket untuk memperebutkan seorang putri. Ceritanya gitu kan. Dan ini cerita-cerita yang menarik ini tidak akan bisa menjadi sesuatu yang luar biasa kalau tidak kita kemas dalam sesuatu hal, yaitu saya ciptakan sebuah batik di sini. Seperti apa Bu contohnya batiknya? Yaitu batik Sumber Parang. Nah, ini saya bikinkan desainnya. Ini produk asli Sumber Porong. Ini khas desa Sumber Porong yang ini batik tulis, dan yang membatik juga pengrajin desa Sumber Porong. Tapi desainnya kita. Kenapa ini namanya Sumber Parang? Karena ini sesuai dengan filsafat desa kita, Sumber Parang ini. Ini yang namanya alu. Parang itu alu sebetulnya. Kalau jadi satu tanpa ada patahan itu namanya alat penumbuk padi. Alu. Tapi kalau sudah dibagi dua, ini menjadi alat. Kalau dulu godo, kalau sekarang ini jadi parang ini. Ini dipakai untuk pertempurannya Demang Kentol dan Demang Lengket ini selama bertahun-tahun. Itu sejarah desa saya dan tidak ada yang bisa memisahkan. Terus datanglah namanya Mbak Padi, beliau itu tokoh agama ulama sekaligus yang menyebarkan agama Islam di desa Sumber Porong, dan akhirnya desa kita kembali menjadi desa yang damai karena keberadaan Mbak Padi itu dan menyebarkan agama Islam. Harapan saya di desa Sumber Porong ini potensi wisata religi akan kita garap, Mbak Ana. Selanjutnya mungkin karena di sini banyak sekali UMKM. Berarti ini sekarang potensi ekonomi. Iya. Ini kan senangannya Mbak Ana. Iya, ini kebetulan saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Widya Malang. Harapan saya potensi-potensi ekonomi kreatif yang ada di desa Sumber Porong, khususnya ini emak-emak ini ya, hobinya eksperimen. Mulai kue kering, kue lebaran ini semua ini produknya warga desa Sumber Porong yang disajikan di desa saya itu. Terus potensi sekali yang banyak sekali yaitu potensi Karang Taruna kita.
di desa kita ini anak-anak mudanya kreatif. Ada berapa kurang lebih persentase anak mudanya? Anak mudanya hampir ada sekitar ya 30%-an dari jumlah keseluruhan. Jumlah total penduduk saya itu sekitar 8.800-an. Oh, banyak ya, pemirsa. Kakaknya sekitar 2.574 kakak. Jadi ada banyak sekali potensi di situ. Khususnya sumber daya. Tadi kan saya singgung sumber daya manusia, itu tinggi. Nah, karena rata-rata masyarakat kita itu pendidikan ini sudah rata-rata tinggi Mbak Ana ya. Juga sekali kita harus pandai-pandai untuk merangkul mereka semua. Betul. Karena banyak sekali karakter yang muncul di situ. Opini masyarakat ini kritis-kritis di sini Mbak Ana. Iya, itu yang pasti. Ini juga sebagai suatu tantangan di Desa Sumber Porong. Jadi setiap kebijakan apapun yang menurut mereka itu kurang pas atau kurang ada langsung itu dikritik. Langsung nggak ada kritikan, itu tugasnya Bukades seperti itu. Baik pemirsa, menarik sekali tadi sudah diceritain ada potensi wisata, potensi ekonomi, tadi potensi sumber daya manusia yang luar biasa. Nah sekarang saya pengen tanya kira-kira konsep pemberdayaan yang disampaikan Bu Kades itu seperti apa agar berbagai, karena tadi potensinya banyak berarti akan menimbulkan kadang konflik dan lain sebagainya. Kira-kira yang sudah dilakukan Bu Kades ya kita tunggu jawabannya. Untuk meminimalisir konflik yang terjadi di masyarakat berarti perlu adanya kerjasama. Dan kerjasama itu kita wujudkan dari musyawarah untuk mufakat. Kita sudah melakukan musdes itu setiap tahun sudah kita laksanakan untuk kegiatan perencanaan pembangunan baik itu DD maupun ADD. Dan untuk yang DD ini untuk penanganan COVID ini kita alokasikan 107 kakak dan jumlahnya sekitar 198 juta untuk BLT. Bantuan berapa adik DD-nya Bu? DD kita 750 juta. Itu. Karena untuk COVID sekitar 200-an untuk penanganan COVID yang untuk BLT-nya. Sedangkan untuk penanganan untuk Satgas COVID kemarin saya kumpulkan, saya bentuk kampung-kampung tangguh di masing-masing wilayah. Tujuannya apa? Agar masyarakat ini siap menghadapi apa yang terjadi dari krisis wabah COVID ini. Masyarakat harus siap secara mental maupun juga potensi dan materialnya. Salah satunya mungkin ketahanan atau kemandirian pangan. Nah ini harus dari masyarakat sendiri. Ya. Pemirsa ini menarik ya, ada kampung tangguh loh di sini yang salah satunya dibentuk dari DD. Mungkin Bu Kades bisa menceritakan biar bisa dicontoh kampung yang lainnya. Sebenarnya kampung tangguh itu seperti apa konsepnya? Ya, konsepnya sebetulnya sederhana kita. Yang utama mungkin kampung tangguh yang di lainnya mungkin banyak sekali konsepnya, ada 8 kriteria ketangguhan. Tapi yang saya utamakan di sini ketangguhan di bidang pangan, ketangguhan di bidang kesehatan, ketangguhan di bidang keamanan. Karena tanpa hal-hal ini mungkin nggak bisa masyarakat ini lebih juga ketahanan di bidang informasi. Dengan adanya ketahanan ini kita bisa meminimalisir masalah, kita mencari solusinya. Contohnya seperti ini, di tempat saya di RW 1 ini ada yang kena dampak isolasi mandiri COVID ya, tapi belum ada positif ya, tetapi yang bersangkutan karena ini ojek online dan itu mata pencaharian satu-satunya juga kasihan. Warga di sekitar lingkungan ini dengan secara gotong royong dan sukarela membantu, memberikan makan setiap hari gantian. Itu yang kita lakukan dan juga kita istilahnya menghimbau ke warga yang mungkin untuk saudara-saudara yang lain janganlah kita kesini dulu, harus menjaga jarak dan yang lain-lain sesuai protokol kesehatan. Yang pasti kita taati aturan pemerintah dulu. Nah, terus kita jaga juga diri kita sendiri, kita jaga kesehatan kita sendiri karena masalah penanganan COVID ini tidak lepas dari imun tubuh. Betul. Nah, ini yang kita harus bahagia. Dan semangat. Semangat itu yang pasti. Kalau kita bahagia cukup sederhana. Istilahnya itu Mbak Ana, cukup selfie saja ibu-ibu itu pada seneng. Oh, gitu. Ini semua ini pada kangen
pada kangen mau pengajian, mau ada kegiatan-kegiatan senam. Nah, ini masih untuk selama ini saya himbau untuk tidak melaksanakan. Tujuannya apa? Ini demi kepentingan bersama, keselamatan bersama. Ya memang kan nggak mudah memberikan pemahaman itu ke masyarakat, tapi karena kita punya gugus tugas di masing-masing wilayah RW-RW ini sudah siap membentuk kampung-kampung tangguh. Mereka secara sukarela itu diadakan kegiatan informasi ini, masalah cuci tangan wajib ada di setiap rumah. Di pos kamling atau pos jaga itu ada, jadi ada tamu harus segera dilaporkan ke Satgas COVID tingkat desa. Terus selanjutnya masing-masing orang diwajibkan pakai masker, itu tanpa terkecuali. Nah, kalau ketemu Pak Babin Kaptipmas atau Pak Babinsa yang nggak pakai masker ya langsung disuruh push up. Oh, disuruh push up. Itu bentuk pembelajaran. Selain tadi juga di wilayah Kerajaan Utara ini anak-anak Karang Taruna juga ini mempelopori, kita semua bikin checkpoint. Checkpointnya per kerajaan atau per dusun. Jadi satu pintu masuknya. Per dusun ya? Ya. Terus sisi lain juga pas waktu checkpoint di Desa Sumberporong kita menggunakan stiker. Tujuannya untuk mudah mengenali ini warga kita dan juga warga di motornya atau di kendaraan. Nah, stikernya seperti ini, Pak. Keren ini. I love Sumberporong, berarti kita ini harus cinta desa kita. Itu salah satunya. Kalau ada kecintaan di desa kita, berarti ada rasa memiliki. Itu yang kita tumbuhkan, rasa loyalitas. Baik pemirsa, tadi sudah banyak diceritain terkait dengan bagaimana COVID dilawan, bagaimana COVID diselesaikan, utamanya ada kampung tangguh ya. Ini salah satu bentuk pemberdayaan ya di sini. Nah, ini yang menarik adalah Karang Tarunanya di sini yang bekerja. Nah, kira-kira di desa lain apakah juga sama? Nah, untuk bisa dicontoh di desa yang lainnya, mungkin bagaimana Bu Kades bisa menggerakkan, karena kadang-kadang anak muda itu kan sulit. Nah, ini kok saya tadi setelah survei ke lapangan anak mudanya itu bersama-sama bersemangat. Kira-kira Bu Kades caranya memberdayakan anak-anak muda di sini, utamanya Karang Taruna, seperti apa biar bisa di-sharing dengan Kades yang lain? Ya, cukup sederhana mungkin. Anak-anak muda ini kan butuh ekspresi dan semangatnya luar biasa, Mbak Ana. Dan itu yang kita ambil dari semangat-semangat mereka, yaitu kreativitas mereka. Itu kita kumpulkan bersama anak-anak muda di masing-masing RW, kemauannya apa dulu. Nah, di situ kita bisa melihat potensi, terus hambatan, tantangan, rintangan apa yang bisa kita cari, terus poin-poin apa yang kita bisa lakukan. Yang pasti anak-anak muda ini semangatnya luar biasa. Mereka tanpa kenal lelah bikin seperti ini Bu Kades, oke lah gitu. Bikin kita mau Bu ngeceki suhunya orang-orang yang lalu lalang lewat, karena kita tidak tahu. Nanti kita sesuaikan yang suhu tubuhnya 37, langsung nanti kita informasikan perawat desa seperti apa lah. Itu sistem informasi kita seperti itu, Mbak Ana. Jadi anak-anak muda sebaiknya itu kan mereka kita fasilitasi. Rata-rata anak-anak muda itu biasanya kalau ada senior-seniornya atau bapak-bapak atau ibu itu takut untuk bersuara. Nah, kalau di desa saya anak-anak muda saya kasih tempat. Kasih tempat sebebas-bebasnya, apa keinginan mereka, maunya seperti apa, ayo kita bersama membangun desa kita. Keren. Wah, menarik sekali ya pemirsa ya. Mungkin sekarang terakhir ya Bu Kades, kira-kira karena anak mudanya kreatif, banyak karya, kira-kira strategi dan upaya apa yang dilakukan Bu Kades, utamanya dalam konsep pendidikan? Apakah yang muda-muda ini sudah kuliah semua atau belum? Misalnya kalau belum, apa yang akan diupayakan oleh pemerintah desa? Oke. Terima kasih Mbak. Nah ini masukan yang menarik juga, menggelitik juga ya. Salah satu yang saya kerjasama dengan Universitas Widyagama. Alhamdulillah Pak Rektor tadi memberikan angin segar bahwa putra-putri anak-anak yang ada di Desa Sumberporong silakan apabila bisa mau berkeinginan untuk melanjutkan sekolah, jika tidak mampu kita bantu pengurusan KIK. Jadi bisa lulus sampai sarjana itu gratis, malah dikasih saku. Wah, ini kan keren. Dan dengan tinjauan dari Pak Rektor tadi, beliau memberikan
apresiasi yang luar biasa ke desa saya. Saya sangat senang sekali. Dan anak-anak muda sendiri kan bisa dilihat, mereka senang nanya tentang masalah beasiswa, masalah sampah juga, dan mereka selalu kepingin ini loh kerjasamanya Pak Rektor, gitu lah. Harapan saya di situ untuk meningkatkan SDM para pemuda, khususnya di wilayah Desa Sumberporong. Silakan nanti daftarlah langsung ke Universitas Widyagama atau bisa lewat sini. Oh, bisa lewat sini. Karena kita tujuannya apa? Memfasilitasi masyarakat agar pendidikan itu jadi murah dan mudah, tidak mempersulit, dan siapapun berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Jadi informasi atau apapun itu biar tidak salah dimengerti karena kita kurangnya pendidikan atau informasi yang kita terima. Jadi harapan saya putra putri warga Desa Sumberporong, jika mau nanti silakan bisa mendaftar ke Universitas Widyagama, bisa melalui Desa Sumberporong, itu kita bantu. Terus saya juga mohon kerjasama juga dengan Universitas Widyagama untuk mapping potensi desa kita, mana potensi-potensi yang bisa ditingkatkan atau dioptimalkan untuk kemakmuran masyarakat semua. Satu mungkin potensi UMKM, jadi yang garap saya minta tolong Mbak Hana ya. Siap. Ya, ini saya ini banyak sekali, saya mau jadikan sepanjang jalan di RW 8 sama RW 12 itu maliburunya Desa Sumberporong. Terus saya punya cita-cita tempat bekasnya pembuangan sampah itu saya jadikan wisata kuliner halal. Itu sudah saya gagas dengan Pak TV jauh-jauh hari dulu sebelum COVID ini. Maunya saya ini yang bekas sampah yang dekat pemukiman ini sekarang sudah bersih Mbak. Sekarang sudah bersih, maunya nanti saya jadikan lapak-lapak untuk jualan, tapi jualan yang dengan tema kuliner halal. Itu harapan saya itu. Oke, baik, terima kasih pemirsa Pakat TV, menarik sekali ya karena kita dibatasi waktu. Ya, secara umum banyak sekali potensi yang ada di Sumberporong, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Indonesia, baik potensi wisata, ekonomi, sosial, budaya, dan terakhir bagi warga Sumberporong khususnya yang mau kuliah, jangan sampai lupa ya, bisa kontak Kades atau bisa hubungi Pakat TV di informasi di bawah ini. Dan bagi masyarakat Indonesia, jangan sampai hanya karena COVID kemudian tidak kuliah. Di Universitas Widyagama Malang banyak sekali beasiswa, mulai bidik misi, mulai beasiswa unggul mulia maupun beasiswa SPP bebas 2 semester. Dan jangan lupa bisa kontak pendaftaran atau bisa mengunjungi Pakat TV. Saya Anna Sopana, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyagama Malang, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Pakat TV, pancen apik nggak ada komen. Selamat sore dan sampai jumpa di program Sonjo Deso berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.